kadar lemak lu tinggi di 40% kayak gini ataupun di 30% kayak gini. Udah coba ya untuk diet tapi masih nggak turun-turun juga. Susah banget untuk turunnya. Bisa jadi itu adalah tanda-tanda kita kekurangan hormon testosteron. Nah, jadi sebenarnya kalau kita misalnya kadar lemaknya tinggi, berdasarkan di studi ini ya, kadar hormon testosteron kita itu akan rendah banget. Nah, di video kali ini gue bakalan ngebahas gimana pentingnya jalan kaki ini ya. Jadi di studi ini dijelasin bahwa ketika kita jalan kaki, setiap penambahan 1000 langkah, hormon testosteron kita bertambah sebanyak 7 nanogram. Jadi gimana penjelasannya dan apa hasil studinya? Jadi di video kali ini kita akan membahas manfaat lain dari jalan kaki ya. Jadi buat teman-teman yang punya gejala-gejala tadi, kadar lemaknya itu tinggi, tapi udah diet, tapi akhirnya apa? Akhirnya kadar lemaknya susah banget turunnya. Sebenarnya gue tuh kenapa? Kok kadar lemaknya tuh susah banget turunnya? Nah, kita bakal bahas di video kali ini. Apa pentingnya jalan kaki dan kenapa jalan kaki adalah olahraga yang wajib, olahraga nomor 1 ketika kita pengen nurunin kadar lemak dan pengen naikin hormon testosteron atau hormon laki-laki kita. Supaya apa? Supaya kadar lemaknya tuh cepet banget turunnya. Yang kedua, supaya kalau testosteron naik, ngacengnya lebih keras. Dan bukan cuma itu. Kalau misalnya teman-teman lagi struggling ya, lagi ada masalah di ranjang ya, kalau misalnya kita jalan kaki ditambah lagi dengan jemuran, itu testosteron kita bakalan jadi tinggi banget sehingga nanti kita tuh bener-bener kerasa full banget. Itu ngaceng keras full. Oke? Jadi disclaimer dulu, video ini untuk teman-teman yang memang udah di atas 21 tahun ya. Tapi kalau misalnya masih muda, biasanya kadar hormon testosteronnya masih tinggi. Tapi yang muda pun kalau misalnya kadar lemaknya tinggi, itu juga otomatis testosteronnya rendah. Nggak bisa dipungkiri. Jadi kita wajib untuk nurunin kadar lemak. Kita langsung aja bahas. Nah, jadi sebelum kita bahas ke studinya, gua itu turun dari kadar lemak 30% gini ya, ke kadar lemak 10% kayak gini selama kurang dari 3 bulan. Itu yang paling pertama pasti dari dietnya diatur juga. Tapi biasanya kalau kita misalnya diet tanpa dimasukkan sama jalan kaki ini ya, ditambahkan dengan jalan kaki, biasanya progresnya jauh lebih lama. Dan apalagi kalau jalan kakinya itu nggak banyak. Seberapa banyak sih jalan kakinya ya kan, supaya kita bisa naikin testosteron dan ibaratnya kita bisa turun kadar lemak lebih cepat. Nah, jadi berdasarkan di studi ini ya, teman-teman bisa baca judulnya. Jadi judulnya adalah asosiasi dari langkah harian ya, daily step count itu dengan testosteron pada laki-laki di Amerika. Ya, jadi di studi ini meneliti 279 orang. Jadi umurnya itu adalah dari umur 33 sampai 56. Jadi rata-ratanya itu adalah 46. Jadi ini untuk orang-orang yang memang secara alami dia testosteronnya sudah menurun. Kalau masih muda itu lagi naik-naiknya, lagi masa pertumbuhan. Tuhan memang ibaratnya menciptakan yang muda-muda biar lu tumbuh lu. Ya kan? Tapi kecuali dia apa? Dia lagi tumbuh tapi nggak dikasih makan itu ya. Biasanya kalau gitu agak terhambat genetiknya. Ya kan? Contohnya gua, kalau misalnya gua dikasih makan dengan baik gitu ya, misalnya dulu keluarga gua dari kaya gitu, orang berada gitu, keluarga berada, pasti gua tinggi banget. Tapi karena dulu gua makannya nasi sama garam sama bawang, telur pun dibagi ya, sehingga tinggi gua cuma 172. Beda sama adek gua. Adek gua tuh tingginya sampai 185-an. Jadi gitu. Jadi itu sekedar cerita aja. Jadi apa sih dampaknya terhadap orang-orang yang berumur ini ya, umur rata-rata 46 ini? Jadi dibagi jadi 4 grup ya. Teman-teman bisa lihat di layar. Jadi grup yang jalannya kurang dari 4000 langkah, teman-teman bisa lihat di bawah ya, itu dari 4000 sampai 8000 CPD itu jumlah langkahnya berarti dari 8000 sampai 12000 sama yang di atas 12000. Yang kiri itu adalah total testosteronnya. Teman-teman bisa lihat ketika di 4000 langkah, itu kadar testosteronnya itu berdasarkan studi ini dibilang mereka memiliki hormon testosteron yang rendah di bawah 350 nanogram per desiliter. Itu artinya di bawah normal, rendah. Itu nama keadaannya adalah hypogonadal. Jadi hypogonadal itu artinya keadaan testosteron yang rendah. Ketika orang-orang itu ya, cowok-cowok itu langkah kakinya itu dinaikin jadi di atas 4000 atau bahkan di atas 8000, dia memiliki ibaratnya kemungkinan untuk punya hypogonadal, keadaan itu tuh berkurang. Dan testosteronnya itu naik setiap 1000 langkah ya. Teman-teman bisa lihat di bagian hasil atau result di studi ini ya. Jadi kesimpulan dari studi ini, pasien yang memiliki lowest daily step, jadi orang-orang yang punya langkah kaki yang paling sedikit, memiliki kemungkinan untuk hypogonadal ya, atau ibaratnya testosteronnya rendah. Jadi itu yang paling pertama. Gue mau jelasin studinya. Nah, kenapa? Karena gue sedikit cerita dulu ya. Kenapa sih kalau kita kadar lemaknya lebih rendah, kita testosteronnya semakin tinggi ya kan? Karena gini, karena kalau semakin kita punya banyak lemak, sel-sel lemak di tubuh kita, itu sifatnya aromatisasi. Apa artinya, Bang? Artinya testosteronnya itu sulit untuk tumbuh. Yang tinggi itu adalah hormon cewek, estrogen. Makanya kalau teman-teman lihat ya, teman-teman yang gay, yang belok-belok itu ya, itu biasanya dia gede-gede. Behaviornya apa? Behaviornya belok. Jadi kalau misalnya teman-teman mau jadi semakin maskulin, semakin laki ya, teman-teman wajib untuk nurunin tuh kadar lemaknya. Dengan cara apa? Dengan cara jalan kaki ini salah satunya. Nah, yang kedua, gue mau bahas juga pentingnya kita jalan kaki pada saat kita jemuran juga. Karena teman-teman kalau baca di studi ini ya, ketika sinar UVB itu, oke, sinar yang siang ya, bukan pagi ya, sinar siang itu nyentuh kulit kita, UVB itu bakalan mengkonvert kolesterol menjadi vitamin D3. Itu bakalan naikin hormon
testosteron kita sesuai yang dijelasin di studi terbaru ini ya. Jadi teman-teman bisa lihat lagi nih di layar ya, di studi yang judulnya tuh exposure di kulit kita terhadap UVB light ini, ya kan? Nah, nanti teman-teman bisa lihat di layar lagi ya, di sini hasil dari studinya. Ketika dia tuh ke expose sama UVB, dia tuh naik tuh, testosteronnya naik, aggressionnya naik, romantic passionnya juga naik. Jadi artinya apa? Artinya kita jadi semakin apa? Jadi semakin romantic ya. Oke, berdasarkan di studi itu. Karena gue pun pribadi ngerasain, kalau gue misalnya nggak pernah jemuran, gue nggak pernah jalan kaki sambil jemuran ya, gue juga ngacengnya nggak keras-keras. Jadi kalau secara diranjang gitu ya, itu juga kurang puas gitu. Oke? Teman-teman coba aja. Teman-teman coba jemuran sejam gitu ya. Tapi ingat ya, kita juga wajib benerin juga dietnya. Kalau diet kita penuh dengan minyak-minyak yang nggak sehat, ya kan, tinggi gula, kulit kita malah gosong ketika jemuran. Kolesterol yang dikonvert menjadi vitamin D, D3 itu ya, yang bakalan membantu untuk produksi hormon testosteron, itu juga sedikit ya, sedikit banget. Yang ada malah kita gosong kulitnya, nggak bagus. Nah, gue bakalan bahas lagi nih mengenai manfaat lain dari jalan kaki. Kenapa jalan kaki ini lebih baik dibandingkan dengan lari? Karena apa? Yang paling pertama, jalan kaki itu adalah injury friendly, atau ibaratnya kita tuh resiko kita cedera itu jauh lebih rendah. Karena apa? Karena kita nggak maksa lutut kita ya stomping tanah ya kan, ibaratnya kayak gila lutut kita sakit ya kan, sendian sakit. Apalagi teman-teman yang kadar lemaknya 30%, 40% kayak gini, kentung teritori itu kita bilangnya ya, itu daerah kentung tuh. Kita mau turun ke mana? Ke daerah seksi kayak gini, ke daerah 15% ke 10% kayak gini. Kalau misalnya kita udah di kadar lemak 10%, 15%, ya nggak masalah lari. Badan udah ringan, Pak. Tapi kalau kita lagi gendut, lu lari, yang ada lu dilariin tuh ke rumah sakit. Karena apa? Karena lutut tuh cedera, ya Pak ya. Jadi itu pertama, akan lebih jarang cedera. Yang kedua, manfaat kedua jalan kaki, kita bakalan bisa apa? Bisa lebih sustain nih. Ya setiap hari kita bisa lakuin karena itu tidak terlalu banyak menghabiskan kalorinya ya. Dan kalau jalan kaki itu sebagian besar bukan dari karbohidrat, tapi dari lemak. Sehingga apa? Sehingga kita lebih mudah nih. Karena lemak cadangan di tubuh tuh banyak banget. Jadi kita bakalan lebih mudah nih ngelakuinnya, jalan kaki ini. Tapi bukan berarti gue bilang lari itu salah ya. Enggak sama sekali ya. Gue cuman pengen teman-teman itu progresnya tuh bisa lebih mudah. Ya, bisa aja teman-teman misalnya demen lari ya nggak masalah, oke? Tapi kalau dari gue pribadi pun gue juga pengennya jalan kaki aja lebih low impact. Jadi gue juga bisa nge-retain otot gue, oke? Jadi contohnya misalnya gue mau latihan beban, ya kalau gue tambahin lari, itu mah gue langsung bakalan tepar. Tapi kalau gue cuman jalan kaki, intensitasnya tuh rendah ya, nggak terlalu tinggi kayak lari, gue bisa alokasikan tenaga gue buat membentuk otot latihan beban ini. Nah jadi gitu ya. Jadi kesimpulannya, kalau kita mau turunin kadar lemak, kita wajib untuk jalan kaki. Minimal berapa langkah bang? Minimal 8.000 langkah sampai 10.000 sampai bahkan 15.000 langkah. Karena di studi ini ya, ini studi pesertanya banyak banget, ratusan ribu ya kan. Jadi ketika dia langkahnya itu dari 8.000 nih ya sampai ke 10.000 dinaikin jadi 10.000, itu tingkat obesitasnya menurun sebanyak 31%. GERD juga menurun. Banyak banget juga penyakit-penyakit lain kayak depresi juga menurun. Jadi gue sangat-sangat sarankan teman-teman jalan kaki. Dan 10.000 langkah itu kira-kira waktunya 1 jam 40 menit ya. Jadi teman-teman bisa lakuin pada saat mau berangkat kerja, atau misalnya kita lagi pulang kerja ya kan, atau setelah nge-gym. Jadi luangin aja waktunya buat jalan kaki ya, daripada kita nongkrong-nongkrong gak jelas. Atau misalnya teman-teman tongkrongan lu yang gendut-gendut itu ya kan, yang ibaratnya nggak ada tujuan hidup, lu jalan aja dah. Lu jalan berlima dah lu. Di GBK lu jalan berlima daripada lu nongkrong, rokok ya kan, minum banyak utang segala macem. Udah mending kurusin badan aja. Jadi segitu aja video dari gua. Semoga video ini memberikan motivasi teman-teman untuk semakin rajin jalan kaki, karena semakin kita banyak jalan kaki, kita bakalan jadi semakin maskulin karena testosteron kita akan semakin naik, semakin maksimal. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen di coaching langsung dari gua bikinin menu makanannya. Bahan-bahan makanannya beli di mana sih? Cara masak yang enak gimana? Kalau kita di luar tuh makannya apa? Termasuk juga program latihan, mau di rumah ataupun di gym, yang berhasil ngebantuin misalnya si Erwin ini turun berat badan sebanyak 11 kg selama 5 minggu dan abs udah mulai kelihatan. Atau misalnya teman-teman yang udah lumayan ya umurnya 50 ke atas, kayak misalnya klien gua nih Pak Ahmad ya, umurnya 69 tapi beliau selama 3 bulan udah mulai kelihatan tuh perubahannya, 14 kilo turunnya dan absnya udah mulai kelihatan. Bulan depan udah kelihatan tuh absnya. Kalau teman-teman mau di coaching langsung aja daftar di link di deskripsi. Jadi segitu aja video dari gua. See you in the next video. Bye bye.